Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, saya mengajak kepada teman semua untuk mengaji kitab Fathul Mannan fi Fadhail Quran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bisa menambah semangat dan kecintaan kita terhadap membaca Al-Quran dan juga mempelajari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Langsung saja saya mulai untuk mempersingkat waktu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan ila ruh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ke bab pertama, fi fadhailil Quran, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ketahuilah oleh kita semua bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling agung. Kitab yang paling agung dan kitab yang paling utama di antara kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga rasulnya. La nihayata bihusnihi wala ghayata li jamali alfadhihi wa ma'anihi. Jika kita melihat konteks kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan menemukan puncak atau ujung atau jalan paling akhir, jalan paling ujung. Kita tidak akan pernah menemukan. Karena bayangkan saja Al-Quran yang sudah diturunkan semenjak 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu kurang lebih, hingga saat ini kebaikan-kebaikannya masih bisa kita ambil, masih bisa kita gali terus menerus, bahkan sampai nanti hari kiamat. Karena Al-Quran sendiri sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala eksistensinya hingga hari kiamat. Kemudian kalau kita melihat lafaz-lafaz atau makna yang terkandung di dalam Al-Quran pun sama. Kita tidak akan bisa sampai selesai, sampai habis mengkaji keindahan-keindahan sastra-sastra yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh yang sering saya ingat tentang apa yang terkandung tentang keindahan-keindahan di dalam Al-Quran. Satu yang mudah saja, tetapi ini sangat berpengaruh terhadap tauhid dari keimanan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Di sana ada huruf kaf yang biasa bermakna tasbih. Tapi kalau kaf ini dimunculkan makna tasbihnya akan sangat berbahaya. Itu bermakna ada yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena makna ini akan sangat muskil, akan sangat janggal, maka oleh para ulama kaf ini walaupun secara tulisan ia ada, tapi secara makna tasbihnya itu dihilangkan, sehingga kaf ini hanya bermakna ziyadah, sehingga makna dari ayat itu tidak ada sesuatu yang menyerupai
Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Khazinatul Asrar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan Al-Qur'an terhadap seluruh kalam seperti halnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Itu artinya tidak ada yang lebih utama dari sisi kalam ketimbang kalam yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu juga seperti halnya tidak ada yang mampu menyamai kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid sama, tapi dengan redaksi yang berbeda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an lebih utama dari segala sesuatu. Tentunya dibatasi sesuatu ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan Al-Qur'an dibanding seluruh kalam seperti halnya keutamaan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Tambahkan di sini, barang siapa yang mengagungkan Al-Qur'an, waqarullah, Allah akan mengagungkan orang tersebut. Bagaimana cara kita mengagungkan Al-Qur'an? Bagaimana agar kita tidak termasuk orang yang meremehkan Al-Qur'an? Nanti pembahasannya akan ada pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitupun sebaliknya, ketika orang itu tidak mengagungkan Al-Qur'an, maka sungguh ia telah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nantikan video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.